Halo, Kumaha Damang, saatnya Anda menyimak berita Bandung bersama saya, Rusdi Maulana. Kami akan menghadirkan sejumlah informasi menarik untuk Anda dan berikut informasi utamanya. Silau oleh cahaya lampu kendaraan lain, sebuah mobil sedan terjun ke sungai di bawah jembatan Cikiara, Kecamatan Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi. Tergerus longsoran belasan rumah mewah di kawasan Lembang, Kabupaten Bandung, hancur porak-poranda. Organisasi bidang kesehatan di Kota Tasikmalaya terjun ke jalan menolak pembahasan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja tentang kesehatan. Sebuah mobil sedan terjun ke sungai di bawah jembatan Cikiara, Kampung Cibolang, Kecamatan Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi pada Minggu malam. Beruntung penumpang dan pengemudi mobil selamat meski mengalami luka ringan. Upaya evakuasi sebuah mobil sedan yang terjun ke sungai di bawah jembatan Cikiara, Kampung Cibolang, Desa Citepus, Kecamatan Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, hingga Senin siang masih terus dilakukan. Proses evakuasi berjalan lama karena sulitnya medan serta harus menggunakan alat yang bisa mengangkat mobil. Insiden ini terjadi pada Minggu malam sekitar pukul 21.15 menit. Mobil tersebut berisi Alfarid Fadila sebagai pengemudi mobil, serta lainnya masing-masing Aldo, Reka, dan Nisa. Awalnya, mobil melaju dari arah Sawarna saat hujan gerimis serta sedikit ada kabut. Mendekati jembatan, selain kondisi jalan yang gelap, tiba-tiba dari arah berlawanan muncul mobil lain yang menyalakan lampu besar. Karena silau dan menghindari tabrakan, sang sopir membanting ke sebelah kiri sehingga terjun ke sungai. Informasi awal, pengemudi itu kaget ada kendaraan yang berlawanan, sehingga untuk menghindari kendaraan tersebut, membanting setir ke kiri dan terperosok masuk ke sungai. Untuk yang di dalam mobil ada berapa orang dan kondisinya bagaimana? Untuk yang di dalam mobil, setelah diperiksa di olah TKP, pengemudi membawa 3 penumpang. Para korban hanya mengalami luka ringan dan tidak ada korban jiwa. Kasus ini kini ditangani unit Laka Lantas Polres Sukabumi. Asep Didi melaporkan dari Kabupaten Sukabumi. Sebuah bus pariwisata menabrak truk pengangkut batu bara di ruas tol Padalenyi, Kota Cimahi pada Senin pagi. Meski tidak ada korban jiwa, namun proses evakuasi sopir bus yang terjepit badan kendaraan berlangsung dramatis. Bis pariwisata dengan truk diesel. Video amatir dari anggota patroli jalan raya di Telantas Polda Jawa Barat menunjukkan saat berlangsung evakuasi terhadap Sumarjo, sopir bus pariwisata Best Premium di ruas tol Padalenyi, Kota Cimahi. Proses evakuasi melibatkan anggota PJR Polda Jabar dan Jasa Marga ini berlangsung dramatis hingga akhirnya sang sopir selamat setelah terjepit selama 30 menit akibat bus yang dikendarainya menabrak truk pengangkut batu bara. Informasi di lokasi kejadian menyebutkan kecelakaan terjadi di kilometer 125 atau tepat di depan rest area Cibeber dari arah Jakarta menuju Cileunyi. Di lokasi kejadian, bus pariwisata tanpa penumpang dari Jakarta yang sedang melaju ke Sidareja ini menabrak truk yang tengah mogok di bahu jalan. Kerasnya benturan menyebabkan truk terseret sejauh 50 meter dan berpindah ke jalur cepat. Tak ada korban jiwa dalam musibah ini. Diduga supir bus mengantuk sehingga kehilangan konsentrasi dan kaget saat mengetahui ada truk mogok. Kecelakaan di kilometer 125-400 jalur Ambon yang dari arah Jakarta menuju arah Bandung. Itu terjadi antara bus menabrak bagian belakang truk yang terparkir di bahu jalan, mungkin karena mogok. Proses evakuasi korban dan bangkai kendaraan menimbulkan kemacetan panjang sejauh 5 km. Sang sopir yang mengalami luka di bagian kaki kemudian dibawa mobil ambulan ke rumah sakit di Padalarang. Sementara bangkai kendaraan yang terlibat kecelakaan dibawa ke unit Laka Lantas di kilometer 116 Padalarang. Kasus ini dalam penanganan petugas jalan raya di Telantas Polda Jawa Barat. Muhammad Abbas melaporkan dari Kota Cimahi.
Ya, Senin pagi belasan bangunan yang akan dijadikan proyek rumah mewah di kawasan Lembang, Kabupaten Bandung hancur porak-poranda. Meski tidak ada korban jiwa, namun kerugian materi diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Bangunan ini hancur porak-poranda akibat tergerus tebing setinggi 80 meter yang longsor di Desa Mekarwangi, kawasan Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Di lokasi bangunan yang hancur ini, rencananya akan dibangun kompleks rumah mewah, tepat berada di bibir tebing. Bangunan yang hancur merupakan proyek rumah yang disiapkan pengembang properti sebagai rumah berlantai 2. Ada 11 unit rumah mewah yang porak-poranda, serta 2 unit sepeda motor milik pekerja yang tertimbun material longsor dari tebing. Tak ada korban jiwa dalam musibah ini karena saat kejadian bangunan dalam keadaan kosong. Namun, diperkirakan kerugian materi akibat peristiwa ini mencapai miliaran rupiah. Peristiwa ini bermula dari turunnya hujan deras sejak pukul 16 pada hari Minggu 7 Mei lalu. Pada tengah malam, tanah tebing yang labil akibat debit air dari curah hujan tinggi memicu pergerakan tanah dan merusak belasan bangunan rumah tersebut. Ada korban nggak? Nggak ada. Nggak ada. Ada berapa unit Pak kira-kira? Yang ini 9 yang hancur tuh yang ketiban 2 unit jadi 11. Selain curah hujan tinggi dan tanah labil, kejadian ini diduga juga karena pembangunan rumah tidak memperhatikan lingkungan sekitar, termasuk tak adanya tembok penahan tebing atau TPT. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung. Ya, selain merendam permukiman, banjir akibat luapan Sungai Citarum di Kabupaten Bandung juga merendam fasilitas pendidikan, termasuk sekolah. Memasuki hari ketiga pada Senin pagi, banjir di beberapa titik sudah mulai surut, namun aktivitas warga masih terganggu. Salah satu fasilitas pendidikan atau bangunan sekolah yang masih terendam banjir adalah SD Negeri Bojong Asih, Kecamatan Dayakolot, Kabupaten Bandung. Akibatnya, kegiatan belajar mengajar di sekolah ini terpaksa diliburkan untuk sementara karena sudah 3 hari terendam banjir luapan Sungai Citarum. Kegiatan belajar di sekolah akan diadakan kembali jika banjir benar-benar sudah surut, termasuk akses jalan menuju sekolah. Bila dibandingkan 2 hari sebelumnya, pada Senin pagi, debit air yang mengenangi ribuan rumah warga sudah berangsur surut. Beberapa titik memang masih ada genangan air setinggi 30 hingga 50 cm. Surut gini jadi beberes atau gimana? Ya beres-beres, lumpur di rumah baru beres dari rumah, baru surut dari rumah kamar. Tapi khawatir nggak hujan datang lagi terus banjirnya? Saya pasti khawatir, soalnya tiap hari hujan terus kan, kemarin hujan angin, naik lagi, malam naik dikit, tadi pagi turun lagi, surut lagi sekarang. Sebelumnya, banjir akibat luapan Sungai Citarum merendam sedikitnya 3.000 unit rumah di 3 kecamatan yang paling parah, yaitu Dayakolot, Bojong Soang, dan Bale Endah. Mayoritas rumah yang terendam memang berada di bantaran sungai atau wilayah cekungan, sehingga saat debit air sungai meluap, banjir masuk ke dalam kawasan pemukiman. Upaya normalisasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat seperti pembuatan kolam retensi hingga terowongan air ternyata belum bisa mengatasi banjir langganan di Kabupaten Bandung. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung. Sementara itu ratusan hektar sawah di Kali Pucang, Kabupaten Pangandaran terendam banjir akibat luapan Sungai Citanduy. Petani terpaksa memanen padi lebih awal sebelum seluruh tanaman terendam banjir. Tanaman padi di areal persawahan di Desa Tunggis dan Ciganjeng, Kecamatan Kalipucang, Kabupaten Pangandaran terendam banjir. Banjir terjadi setelah wilayah Pangandaran dan sekitarnya diguyur hujan deras dalam seminggu terakhir. Akibatnya, Sungai Citanduy meluap, sedangkan anak Sungai Apur maupun Tunggilis tidak bisa mengalir ke Sungai Citanduy karena banjir besar. Air pun meluap dan masuk ke persawahan hingga merendam tanaman padi di sawah. Petani yang memiliki tanaman padi terpaksa memanen padinya lebih cepat. Mereka juga menggunakan terpal saat memanen, kemudian dibawa ke tempat yang lebih tinggi yang tidak terkena banjir. Panen ini terpaksa dilakukan karena khawatir jika dibiarkan banjir akan merendam seluruh tanaman padi. Ini ada kemungkinan kerendam nggak Pak nih? Punya Bapak nih sendiri? Oh, punya saya.
Ya kemungkinan kalau begini terus ya pasti terendam. Ada kecemasan nggak bisa diambil Pak nih padinya? Oh bisa, dia diambil mas sekarang tapi kalau udah terendam ya nggak bisa. Berarti ngebut nih Pak? Iya ngebut. Oh. Pakai rontok. Sering kejadian seperti ini atau gimana nih Pak? Oh sering. Sering. Kalau di sini sering. Pengerjaannya ngebut? Iya ngebut terus. Takutnya makin tinggi atau gimana gitu? Iya. Kejar langsung gerak cepat aja gitu, bagaimana itu kan makin besar itu kan. Tapi sekarang nggak surut-surut itu terus. Oke, siap. Para petani hanya bisa pasrah dengan kondisi ini karena debit air Sungai Citanduy masih tinggi sehingga air mengalir pada anak Sungai Citanduy juga tidak bisa mengalir. Menunggu surutnya banjir di Sungai Citanduy. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Pangandaran.